Di balik segala hiruk-pikuk dunia, di balik angka-angka di rekening, dan harapan-harapan yang kau bisikkan dalam doa, tersembunyi satu kunci kecil yang kerap diabaikan. Bukan emas, bukan permata, melainkan garam. Ya, hanya garam. Tapi tahukah kau, dalam ajaran kuno yang diwariskan turun-temurun, garam bukan sekadar penyedap rasa. Ia adalah penjaga, penolak, dan sekaligus pembuka. Pembuka jalan rezeki yang selama ini mungkin tertutup, tersekat oleh kesialan yang tak kau sadari. Leluhur kita tak punya teknologi, tapi mereka punya kebijaksanaan. Dan salah satu pesan tersembunyi mereka adalah ini: taburkan garam di tempat yang tepat, maka yang buruk akan pergi dan yang baik akan datang. Namun, tidak semua tahu di mana tempat yang tepat. Tidak semua mengerti bahwa menabur garam bukan sembarang tabur. Ada niat, ada makna, ada waktu. Dan tentu saja, ada tempat yang tidak boleh dilewatkan. Video ini bukan hanya pengetahuan, ini adalah warisan. Warisan spiritual yang bisa membuka cakrawala hidupmu jika kau menyimaknya dengan hati. Jangan lewatkan satu detik pun dari pembahasan ini, karena bisa jadi yang selama ini kau anggap kebetulan ternyata adalah akibat dari aura yang tak pernah kau bersihkan. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel Harmonisasi Kehidupan, selamat datang di ruang batin yang mencari makna di balik hal-hal kecil. Dan bagi yang selalu setia di sini, semoga video ini jadi penyambung rasa antara dirimu dan semesta. Sebelum kita mulai, berikan energi terbaikmu dengan menekan tombol like. Dan bantu pancarkan niat baikmu lewat subscribe. Dan jika kamu ingin membuka pintu rezekimu hari ini, tulislah di kolom komentar, 99 rezeki datang padaku. Ucapkan dengan keyakinan, karena kata-kata adalah doa yang hidup. Sekarang, tarik napas perlahan, lepaskan dengan tenang. Mari kita mulai perjalanan ini, dari sebutir garam, menuju limpahan rezeki dan kedamaian. Tempat pertama, depan pintu rumah. Ada tempat yang sering kita lewati, tapi jarang kita sadari kekuatannya. Tempat itu bukan di gunung yang tinggi, bukan di hutan yang sunyi, tapi hanya beberapa langkah dari tempat tidur kita sendiri. Pintu rumah, di mata orang biasa, pintu hanyalah pemisah antara dalam dan luar. Tapi dalam pandangan spiritual kuno, pintu adalah gerbang energi. Dari sanalah segala sesuatu masuk. Rezeki, kabar baik, tamu, doa. Tapi jangan lupa, dari pintu yang sama pula bisa masuk hal-hal yang tak terlihat. Kesialan, hawa iri, dengki, bahkan getaran-getaran buruk dari luar yang tak pernah kita undang. Leluhur percaya, pintu bukan hanya bukaan kayu dan engsel, tapi seperti tubuh yang memiliki pori-pori. Jika tak dijaga, maka apapun bisa menyelinap. Maka taburkanlah garam di sana, di depan pintu rumahmu, bukan untuk membuatmu terlihat aneh, tapi untuk membentuk perisai tak kasat mata, agar hanya energi baik yang boleh masuk, dan semua kesialan tinggal di ambang batas. Garam itu akan diam di tanah, tapi bekerja di alam halus. Ia menyerap, mengikat, dan menetralisir. Dan jika kau melakukannya dengan hati yang bersih, maka yang masuk ke rumahmu bukan lagi beban, bukan lagi keruwetan, tetapi kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan tamu-tamu yang membawa berkah. Ada sebuah pepatah kuno yang berbunyi, jangan biarkan pintumu terbuka tanpa penjaga,
karena yang masuk belum tentu semua membawa cahaya. Dan hari ini, engkaulah penjaganya. Dengan niat, dengan keyakinan, dan dengan sejumput garam, kau sedang menegaskan pada semesta, hanya yang baik yang boleh tinggal. Hanya berkah yang boleh masuk. Tempat kedua, bawah tempat tidur. Tempat kedua ini sering kita anggap sepele. Ia tersembunyi, gelap, bahkan jarang kita jamah. Namun justru di sanalah, dalam diamnya yang panjang, ia menyimpan jejak-jejak energi yang tak pernah terlihat. Bawah tempat tidur. Setiap malam tubuh kita terbaring di atasnya. Kita melepas lelah, memejamkan mata, dan berharap bisa bertemu pagi dengan hati yang tenang. Namun, tidak semua tidur memberi ketenangan. Ada yang bermimpi buruk, ada yang bangun dengan perasaan gelisah, ada pula yang setiap bangun pagi, tubuhnya tetap terasa berat, seolah semalam bukan istirahat, tapi pertarungan tanpa wujud. Dalam kearifan kuno, tempat tidur adalah titik paling rentan. Saat kita tidur, tubuh lemah, jiwa pun lebih terbuka. Dan bagian bawah tempat tidur, tempat yang hening dan gelap, sering menjadi ruang penyimpan residu energi. Entah itu dari hari-hari yang penuh emosi, atau dari energi luar yang ikut terbawa pulang tanpa kita sadari. Disinilah garam berperan. Setabur kecil saja di bawah tempat tidur, tidak terlihat, tidak mengganggu, namun bekerja dalam senyap. Garam akan menyerap apa yang tak perlu. Ia mengambil kesedihan yang tertinggal, menarik keluar ketakutan yang tersembunyi, menenangkan roh yang gelisah, dan menenangkan jiwa yang terlalu lelah. Leluhur kita dulu percaya, kalau seseorang terus bermimpi buruk, mudah sakit, atau emosinya tak stabil, maka lihatlah di bawah tempat tidurnya. Apakah ada energi yang tertahan di sana? Apakah tempat itu telah lama dibiarkan kosong dari penjagaan spiritual? Dengan garam, kita tidak sedang menyihir. Kita sedang membersihkan, menjernihkan, dan yang paling penting, menjaga ruang istirahat agar kembali suci. Karena tidur bukan sekadar memejamkan mata, tapi menyatukan kembali roh dengan tubuh dalam kedamaian. Dan jika kau ingin tidurmu menjadi pintu datangnya ilham, bukan mimpi buruk, maka jangan abaikan tempat ini. Letakkan garammu di sana, dan biarkan alam bekerja dalam senyap, menjagamu saat kau tak mampu menjaga diri sendiri. Tempat ketiga, pojok-pojok rumah. Ada tempat-tempat di rumah kita yang jarang diperhatikan. Ia tidak berada di tengah, tidak menarik perhatian, tidak jadi pusat kegiatan. Tapi ia selalu ada. Diam, menyendiri, dan perlahan dilupakan. Pojok-pojok rumah. Dalam filosofi kehidupan, setiap sudut adalah cermin dari apa yang tersembunyi dalam diri kita. Apa yang tak kita bersihkan di luar, mencerminkan apa yang belum kita bersihkan di dalam. Dan sudut ruangan yang sering kita abaikan, menjadi tempat di mana energi yang tidak tersalurkan menetap. Ia tak bergerak, tak mengalir, tak keluar. Ia diam, mengendap, seperti rasa kecewa yang tidak diucapkan, seperti kesedihan yang disimpan sendiri. Leluhur kita dahulu sangat paham bahwa rumah bukan hanya tempat tinggal jasad, tapi juga tempat bernaungnya getaran batin. Pojok-pojok rumah bukan sekadar ruang kosong, tapi simpul dari aliran energi, titik-titik yang jika tersumbat
bisa menghambat kedatangan berkah, ketenangan, bahkan rezeki. Mereka tahu, bila sudut-sudut rumah dibiarkan tak terjaga, maka energi kotor, pikiran negatif, atau bahkan sisa-sisa dari peristiwa masa lalu akan bertahan di sana, tak terlihat tapi terasa. Garam adalah pembersihnya. Taburan kecil saja di setiap sudut rumah, ibarat menghidupkan kembali aliran energi yang tersumbat. Ia menetralisir sisa-sisa luka yang tertinggal di dinding, membersihkan jejak pertengkaran yang mungkin pernah menggetarkan ruang, dan membuka jalan agar harmoni kembali mengalir. Karena rumah bukan hanya tempat untuk berteduh dari hujan dan panas. Rumah adalah ruang batin yang seharusnya menghangatkan jiwa. Dan pojok rumah adalah simpul-simpul kecil yang harus kita rawat, seperti kita merawat sisi-sisi hati yang sering terabaikan. Jangan tunggu sampai rezeki terasa berat. Jangan tunggu sampai suasana rumah terus tegang tanpa sebab. Lihatlah sudut-sudut itu dan bertanyalah dalam diam, apakah kau sudah bersih? Atau sedang menyimpan sesuatu yang tak kusadari. Maka taburkanlah garam dengan niat yang tulus. Biarkan semesta bekerja, membuka ruang-ruang sempit menjadi lapang, dan mengalirkan kembali rezeki, kedamaian, serta keberkahan dalam diam yang tenang. Cara menabur garam. Menabur garam bukan sekadar gerakan tangan. Ia bukan tentang seberapa banyak, seberapa kasar, atau seberapa sering. Ia adalah ritus kecil yang hanya bermakna jika dilakukan dengan kesadaran besar. Garam, dalam pandangan leluhur, adalah simbol dari kejernihan, perlindungan, dan penyerap yang setia. Ia menyerap yang tak kasat mata, yang terselip dalam ucapan tak sengaja, dalam amarah yang tertinggal di udara, dalam pikiran buruk yang tak pernah kita keluarkan tapi terus hidup dalam diam. Maka sebelum kau menabur, bersihkan dulu niatmu. Jangan lakukan dengan terburu-buru, atau hanya karena penasaran. Tundukkan hatimu sejenak, rasakan bahwa yang kau genggam adalah bagian dari alam yang kau undang untuk menjadi penjaga tak terlihat. Ucapkan dalam hati atau jika perlu, dengan suara yang penuh kesadaran, niatmu yang tulus, bahwa taburan ini bukan untuk menyakiti siapapun, melainkan untuk membersihkan, menyucikan, dan membuka kembali aliran yang tersumbat. Taburkanlah perlahan, bukan seperti melempar, tapi seperti menanam harapan ke tanah, agar dari garam yang kecil itu tumbuh ketenangan, keberkahan, dan rezeki yang tak terduga. Waktu terbaik. Banyak yang meyakini malam Jumat ketika langit sedang tenang dan bumi sedang membuka ruang. Ada pula yang melakukannya di waktu subuh ketika embun belum menguap, karena saat itu energi alam masih murni dan niat manusia paling jernih. Namun lebih dari waktu, yang paling menentukan adalah keheningan hatimu. Karena garam bekerja bukan hanya melalui tanganmu, tetapi dari getaran dalam dirimu yang mengalir melalui setiap butir yang jatuh ke tanah. Setelah menabur, jangan tanya kapan hasilnya. Garam bukan pesulap. Ia bukan alat untuk memaksa. Ia adalah pengingat bahwa semua yang baik membutuhkan ruang bersih untuk masuk. Dan saat kau selesai, biarkan semesta menyusun ulang jalannya. Kadang yang datang bukan rezeki dalam bentuk uang, tapi ketenangan, kesehatan, hubungan yang membaik, atau jalan keluar yang tak pernah kau bayangkan. Itulah cara menabur garam yang sejati. Dengan kesadaran, dengan rasa hormat pada yang tak terlihat, dan dengan harapan bahwa yang baik akan datang, karena ruangnya telah dibersihkan oleh tanganmu sendiri.
penutup. Dan kini, perjalanan kecil ini telah sampai di ujungnya. Namun apa yang kau dapat, bukan sekadar pengetahuan tentang garam, melainkan pengingat halus bahwa dalam hidup ini, hal-hal paling sederhana seringkali menyimpan kekuatan paling besar. Garam yang biasa kau taburkan di makanan, ternyata juga bisa kau taburkan di bumi untuk menyeimbangkan hidup. Bukan karena garam itu sakti, tetapi karena semesta selalu mendengar niat manusia yang tulus, yang ingin memperbaiki hidupnya, membersihkan ruangnya, dan mengundang yang baik untuk datang. Leluhur kita tak pernah meninggalkan buku, tapi mereka meninggalkan tanda. Dan kita yang hidup hari ini hanya perlu peka. Peka pada isyarat kecil, peka pada kebijaksanaan yang tersembunyi dalam adat dan kebiasaan lama. Karena terkadang, kunci rezeki bukan ada di langit, tapi di sudut rumahmu sendiri yang menunggu untuk dibersihkan, ditaburi, dan disadari. Jika hati dan pikiranmu tersentuh hari ini, jangan biarkan itu sekadar lewat. Berikan energi positifmu dengan menulis di kolom komentar. 99 rezeki datang padaku. Ucapkan bukan hanya dengan jari, tetapi dengan keyakinan bahwa rezeki yang datang bukan selalu tentang harta, melainkan tentang kelapangan jiwa, kesehatan tubuh, dan ketenangan rumah. Terima kasih telah hadir di Harmonisasi Kehidupan. Ruang di mana kita bersama-sama memaknai ulang hal-hal kecil dalam hidup agar yang sederhana bisa menjadi berkah dan yang tak terlihat bisa menjadi cahaya. Sampai bertemu di kisah spiritual selanjutnya. Tetaplah berjalan dengan kesadaran, karena rezeki akan lebih mudah datang kepada mereka yang membersihkan jalannya lebih dulu.